balik lagi sama aku Esti. Di sini aku akan membuat video tentang jawaban dari presentasi aku yang udah aku upload videonya. Jadi ini ada beberapa komentar gitu. Aku akan bacain. Yang pertama itu pertanyaannya dari Mas Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya mau bertanya. Membahas mengenai perilaku konsumen jika kita ada di pihak produsen atau penjual. Ada beberapa konsumen yang mungkin kurang memahami mengenai proses produksi dari produk kita yang menyebabkan mungkin penawaran harga dari produsen ini agak tinggi. Namun, banyak konsumen yang selalu meminta harga yang rendah namun kualitasnya bagus. Lalu pertanyaan saya, bagaimanakah sikap kita apabila sebagai produsen untuk tetap meyakinkan konsumen dan mau membeli produk kita dengan permasalahan seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada hal-hal yang memang harus diterapkan oleh pihak produsen mengenai hal tersebut? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Hani Islahia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Islahia. Saya ingin bertanya dari teori yang sudah dijelaskan pada faktanya banyak kasus yang terjadi di Indonesia saat ini yang merugikan konsumen dengan bermunculannya lembaga asuransi yang mengalami gagal bayar, menandakan buruknya industri keuangan nasional. Hal ini belum lagi ditambah masalah perbankan, finansial teknologi atau fintech, serta pasar modal yang di dalamnya terdapat sektor reksadana yang juga memendam segudang masalah hingga pada akhirnya merugikan bagi konsumen. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus tersebut dan menurut Anda apakah OJK terkait kasus tersebut sudah melaksanakan perannya? Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga itu lanjut. Pertanyaan ketiga ini dari Mbak Tata Indah Yulianingrum. Bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk online? Nah, dari 3 pertanyaan ini aku mau jawab yang punya Mbak Hani dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Insan dan Mbak Tata, saya ingin menyanggah pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Hani. Saya rasa apa yang dijelaskan dan dipertanyakan Mbak Hani itu keluar dari konteks materi yang saya bahas. Karena yang Mbak Hani tanyakan tentang kinerja lembaga negara yaitu OJK. Sebelumnya saya menjelaskan bahwasannya otoritas jasa keuangan ini lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Kinerja OJK termasuk dalam materi manajemen keuangan, bukan ekonomi manajerial ya. Dan OJK itu tidak sama dengan produsen, karena OJK itu adalah lembaga, bukan perusahaan yang tujuannya untuk mendapatkan profit. Nah, meskipun memang sama-sama menghasilkan jasa, mungkin Mbak Hani bisa memberikan pertanyaan lain yang sesuai dengan materi yang ada. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah bagaimana perilaku konsumen saat membeli produk online. Konsumen yang membeli produk online cenderung ragu dan takut. Itu adalah hal-hal yang lumrah biasa ditemui jika harus berbelanja di internet. Semakin banyak kasus penipuan online juga semakin marak, membuat konsumen terkadang cukup was-was jika harus membeli barang di internet. Padahal dari sisi kos belanja di internet jauh lebih menguntungkan konsumen. Tapi dari sisi kebanyakan konsumen masih cenderung berpikir panjang jika harus berbelanja di internet. Untuk cara meyakinkan konsumen akan dibahas pada jawaban dari pertanyaan Mas Insan, karena 2 pertanyaan ini saling berkaitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Mas Insan akan saya jawab. Yang pertama, caranya membuat website khusus. Jika Anda memang serius untuk menjadi online seller, Anda harus membuat website sedemikian rupa yang tentunya menggambarkan tentang perusahaan Anda dan menampilkan produk yang Anda miliki. Kemudian yang kedua, membuat profil yang jelas. Kebanyakan konsumen ketika melihat sebuah toko baru tidak hanya online, offline pun mereka pasti akan bertanya-tanya, ini toko milik siapa, ini penjualnya siapa. Nah, agar bisa menambah kepercayaan dari konsumen, maka jangan lupa untuk mencantumkan profil diri Anda beserta visi misinya. Yang ketiga, tampilkan produk dengan jelas. Untuk menjual produk di internet, pastikan semua produk Anda dapat dilihat dengan jelas. Misalkan
dengan menggunakan background warna putih, warna backgroundnya itu bersih tanpa motif gitu. Itu membuat produk Anda lebih menonjol, lebih fokus. Kemudian yang keempat, berikan layanan yang terbaik. Jadi kita tidak hanya menjual barang maupun jasa, tapi kita juga menjual pelayanan. Kemudian update produk secara berkala. Nah, ini merupakan tindakan yang kontinu dari seorang penjual sehingga si pembeli ini memang yakin kalau barangnya ini real gitu loh, barang ini nggak nipu, barang ini ada gitu. Nah, untuk dari semua jawaban yang udah saya jawab, di sini ada sanggahan lagi dari Mbak Hani. Mbak Hani bilang gini, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Esti. Mohon maaf, memang pertanyaan saya bentuk kasusnya tentu masih berkaitan dengan konsumen, dengan real kondisi konsumen di negara Indonesia yang banyak mengalami kerugian karena berbagai aktivitas bisnis di negara Indonesia. Dan hal ini tentunya terbukti melemahnya pengawasan dari OJK sendiri dan banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti atas kerugian yang dialami konsumen. Nah, di sini saya lagi-lagi menegaskan ya, bahwa OJK ini bukan perusahaan, dia ini lembaga negara. Nah, hal tersebut nggak bisa dikatakan ada pihak produsen ataupun konsumen. OJK itu bukan bisnis. Jadi jika ingin mengambil sebuah contoh permasalahan di lapangan, misalnya kayak perusahaan Otsuka, perusahaan entah Elzata, pokoknya perusahaan yang memang benar-benar dia itu bekerja untuk mendapatkan profit langsung gitu loh. Kalau dia kan di bawah naungan negara, dia bekerja melaksanakan tugasnya, jadi bukan untuk dia tuh digaji sama pemerintah, digaji sama negara, bukan digaji sama hasil jasa yang mereka berikan ke orang-orang yang menggunakan jasa mereka gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Tata. Terkadang pembeli itu hanya tergiur dari foto dan video yang diposting. Kalau berbelanja di online tanpa melihat terlebih dahulu bagaimana penilaian dari pembeli atau testi-testi yang ada, dengan kata lain harus haus mata. Terkadang juga penjual itu ada yang menipu seakan-akan produk yang dijual itu sangat bagus, padahal kenyataannya barang yang datang tidak sesuai gambar. Lalu bagaimana kita sebagai konsumen menyikapi hal tersebut dan bagaimana cara menghindari agar tidak tertipu? Kalau dari aku sih, tipsnya jadi konsumen ya cerdas gitu loh. Kita searching, kita cari dulu ini IG-nya ada nggak akun fake-nya, terus kita search aja kata-kata yang tepat gitu, terus kita lihat followersnya. Terus kalau aku pribadi sih kalau belanja memang harus ada toko atau websitenya, misalkan dia nguploadnya di IG. Nah tuh aku lihat dulu dia ada nggak di Shopee, dia ada nggak di Tokopedia atau di platform-platform lain gitu. Jadi lebih real. Kalau di bawah Shopee, Lazada itu minim banget tingkat penipuannya, jadi tenang aja, aman. Oke, ini udah aku jawab semua pertanyaannya dari kalian. Terima kasih banget udah tanya-tanya di YouTube aku. Dan untuk video selanjutnya semoga akan ada yang lebih menarik lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.